saya kira akan harus berbesar hati masing-masing, baik itu yang dari Bugub maupun dari teman-teman yang kemudian berusaha untuk menyerang. Ini setelah era 17-an kita lagi bersatu, lagi berusaha untuk solid. Ini nanti jadi teman sendiri, jadi lawan, jadi musuh. Saya berharap nanti pihak kepolisian, pihak keamanan bisa lebih tegas ya mensikapi apa-apa yang akan ada di tanggal 3 nanti. Ya, saya kira seperti itu. Jadi kalau bisa jangan menunggu hingga besar, tapi kecil sudah segera diselesaikan. Saya kira itu bisa. Kita coba pendekatan yang lebih manusiawi, pendekatan yang lebih baik, biar bisa terselesaikan secara kekeluargaan. Ya. Sudah ada upaya. Berarti nggak, jangan sampai ada bentrok ya. Ya tentu kita tidak berharap adanya bentrok. Ini bentrok ini tidak hanya memalukan untuk apa sih menang-menang ini. Ini tidak hanya untuk Jawa Timur sendiri. Jawa Timur sudah mulai melangkah dan kemudian kalau ada hal-hal yang tidak kondusif seperti ini kan malu kita. Malu di hadapan seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia saya. Karena setiap kali saya kemana-mana itu sebenarnya Jawa Timur ini sudah luar biasa. Sudah jauh lebih baik dibandingkan provinsi yang lain. Kalau kemudian kita untuk hal-hal yang ya saya kira masih bisa semuanya kalau misalnya salah pasti secara PH akan melakukan upaya sendiri Bu dari PKS fraksi sendiri sudah ada atau bagaimana? Kalau secara kami anggota dewan tentu selalu memberikan edukasi ya kepada masyarakat untuk tidak gampang terpengaruh terhadap segala provokasi yang ada di sekitar. Kita jaga kondisivitas Jawa Timur dan utamanya Surabaya agar kemudian tidak timbul hal-hal yang kita tidak. Pendukung Jawa Timur periode 2025-2030 Pak Ustadz Prasetya Lelana, Sekretaris Umum DPP PKS Jawa Timur Pak Muhammad Jadid, Ketua Fraksi DPRD Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur Bu Haji Anir Hendarwati, dan yang tidak kalah saya banggakan rekan-rekan pegiat pers, rekan-rekan media yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan siang hari ini. Selamat datang, sangat bersyukur, bahagia dan bangga bisa berjumpa dengan kawan-kawan dalam acara musyawarah wilayah ke-6 DPW PKS Jawa Timur pada tanggal 24 Agustus 2020 ini. Izinkan nanti ada beberapa sepatah dua patah kata dari Ketua DPW PKS Jawa Timur Pak Agus Prasetya Lelana sebagai bagian dari menyampaikan tentang PKS ke depan, tentu dalam rangka kita bersama-sama mengokohkan Jawa Timur untuk membangun Indonesia. Kita berkontribusi di dalam pembangunan Jawa Timur, dan nanti mungkin di sesi kedua kawan-kawan dari pers bisa menyampaikan beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan dan disampaikan. Untuk yang pertama kalinya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan para sahabat saya hormati. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah bahwa musim kali ini dengan mengambil tema kokoh bersama majukan Jawa Timur untuk Indonesia, kemudian tadi sudah berjalan dengan lancar. Adapun subjek yang ingin kita capai di musim ini yang pertama adalah sebagaimana partai-partai yang lain tentunya target di 5 tahun ke depan tentunya itu akan ada peningkatan pendidikan. Khusus untuk PKS di Jawa Timur, bagaimana arahan dari DPP bahwa kita ingin ada penambahan suara di Jawa Timur. Kalau tidak, kalau selama ini di Jawa itu kita belum pernah sebetulnya sampai kepada di atas 7% untuk Jawa Timur. Tapi kalau secara nasional mungkin angkanya bisa 6 sampai 8%. Kemarin
waktu acara pertemuan Majelis Syura yang pertama, memang secara nasional PKS itu ingin menggapai target 2 digit. 2 digit itu berapa? 2 digit itu ya 10, 10 itu juga 2 digit. Tapi kalau untuk secara nasional tentunya ini berbeda target 2 digit. Untuk daerah-daerah tertentu seperti DKI, Jawa Barat, kemudian Banten itu sekarang sudah sampai 2 digit. Jadi kalau target 2 digit itu untuk mereka itu sudah terlampaui target PKS-nya di DPW besar. Nah, di DPW kita di DPW Jawa Timur ini kayaknya masih relevan kalau kita ingin mematok target 2 digit di pemilu yang akan. 2 digit itu maknanya apa? Maknanya akan ada penambahan kursi. Kalau misalkan saat ini kita di fraksi PKS Provinsi Jawa Timur itu kan punya 5 di bawah komando Ibu Lili dan sekretaris itu kita punya 5. Kalau 10% atau 2 digitnya 10 berarti kursi di DPRD provinsi itu kan totalnya 120 orang ya kan. 10%-nya berapa berarti? Kita 12 kan berarti 12. Sedangkan kan di Jawa Timur itu untuk dapil provinsi itu semuanya ada 14. Makanya kita nanti memilih kira-kira daerah mana yang mungkin bisa kita ambil cara-cara khusus ya, strategi khusus agar akan tembus 2 digit. Gimana caranya? Kalau di PKS, kan PKS itu adalah termasuk salah satu partai kader. Yang pertama tentunya mesin pemenangan kita di PKS itu ada 3. Yang pertama mesin pemenangan kita itu namanya kader. Jadi kader kita di Jawa Timur cukup banyak. Insya Allah itu juga membantu bagaimana cara mencapai target ini. Makanya di PKS ini harus dijelaskan tentang militan kita itu namanya struktur. Alhamdulillah di Jawa Timur ini kita lengkap struktur DPD-nya. Di Jawa Timur itu kan DPD terbesar se-Indonesia. Jadi kita di Jawa Timur itu kabupaten kotanya terbanyak karena kita mempunyai 38 kabupaten kota. DPD-nya terbanyak. Sehingga ini untuk menata pemenangan salah satu partai dengan struktur. Makanya kehadiran kita di Muspil ini salah satu agendanya kita ingin memperkuat struktur kita. Bagaimana caranya? Ini seluruh anggota DPTD ya, DPTD terpilih yang kemarin sudah kita umumkan oleh Pak Sekretaris ini namanya Ustadz Muhammad Sadid. Ya tadi lupa saya belum kenalan ya. Nah, nanti habis ini kita kenalan. Itu insya Allah kita undang semua di sini. Jadi ini masing-masing 8 DPTD itu terdiri dari ketua MPD, sekretaris MPD, ketua DPD, sekretaris DPD, bendara DPD, dan bidang administrasi DPD. Ditambah DED, ketua DED, dan sekretaris DED. Jadi DPTD di Jawa Timur itu totalnya 8 dan kita hadirkan di sini semua sebanyak 38 orang. Jadi 38 se-Jawa Timur sudah 38 kabupaten kota. Itu kita undang semua. Ditambah calon ketua bidang. Alhamdulillah sekarang dia jadi ketua bidang. Sekretaris ya ketua bidang dan itu kita hadirkan. Kemudian ditambah lagi apa lagi? Struktur ya. Struktur kemudian pembimbing. Nah, pembimbing juga kita undang se-Jawa Timur ini sehingga harapannya dari Muspil ini akan menjadi titik tolak untuk penguatan struktur. Dan yang ketiga adalah anggota dewan. Alhamdulillah di Jawa Timur ini DPW PKS itu memiliki 5 anggota DPR pusat. Ini alhamdulillah kompak semuanya hadir di sini. Ini mau untuk menunjukkan komitmen bahwa mereka juga ingin kontribusi untuk pemenangan pemilu 5 tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua yang provinsi, nah ini ketua dan sekretaris di sini, dan yang lain itu hadir semua di sini, bisa lengkap. Dan ketua fraksi PKS, kemudian di kabupaten kota, kemudian anggota-anggota dewan yang kita miliki di Jawa Timur semua kita hadirkan di sini. Ini juga dalam rangka
kita ingin bersama-sama berkolaborasi untuk menuju target yang telah ditetapkan. Jawa Timur ini insya Allah kita agendakan hari ini. Jadi agendanya selain pelantikan DPTW Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah 8 orang itu, insya Allah di sesi kedua ini kita akan juga hadirkan gubernur yang rencananya hadir ya Bu Lili ya, karena ada uzur beliau. Insya Allah wakil gubernur akan hadir. Di sesi kedua ini kita akan melantik calon pengurus di DPW, kemudian calon pengurus di MPW dan Dewan Syariah Wilayah. Itu insya Allah akan dilantik langsung oleh koordinator DPTW Bapak Ahmadi, insya Allah dia akan melantik langsung. Jadi pesan yang utama. Nakoda baru dari DPW PKS Jawa Timur. Yang pertama tadi menyampaikan adalah Pak Bagus Satria Lelana, ya. Bagus Prasetya Lelana, karena baru masih ingat dia. Nah ya, dan yang di sebelahnya beliau adalah sekretaris DPW PKS Jawa Timur, Mas Muhammad Syahid. Ya. Jadi beliau nanti yang merupakan nakoda utama di DPW PKS Jawa Timur, yang menjadi eksekutif. Kalau di PKS ini kan ada DPTW, ada Dewan Pertimbangan, ada kemudian juga Dewan Pimpinan Wilayah, dan kemudian juga ada tambahan. Dan nanti teman-teman saya yakin pasti akan banyak pertanyaan yang ingin diajukan. Kita berikan saja kesempatan untuk teman-teman mengeksplor apa yang mungkin menjadi keingintahuan di siang hari ini. Monggo. Partai Keadilan tok, nggak ada S-nya. Ya. Apabila saya meniti karir di politik itu pada tahun 1999 sebagai Ketua PK Kabupaten Tulungagung. Kemudian setelah itu menjadi Ketua MPD PKS, Majelis Pertimbangan Daerah. Pernah menjadi KDD, Ketua Daerah Dapil Dawa untuk wilayah Dapil 6 ya, pusat. Kemudian pernah menjadi di DPW, pernah menjadi P2B, Pos Penanggulangan Bencana. Pernah saya dikirim ke Aceh, di Jogja, di berbagai tempat-tempat bencana di Indonesia. Dan juga di pemilu terakhir kemarin, saya di PKS itu dijadikan Kordapil, Koordinator Daerah Dakwah 7 untuk Provinsi Jawa Timur. Politik ini melalui anak-anak muda, begitu ya. Ada lagi? Dalam demokrasi menyampaikan pendapat itu hal yang wajar, ya, boleh, asalkan tidak kemudian anarkis, asalkan kemudian tidak melakukan penggalangan yang negatif, tentu seperti itu. Saya kira nanti akan dihadapi oleh Bu Khofifah sendiri, dan akan kelihatan ini ya, apa yang menjadi tujuan dari teman-teman sendiri di dalam melaksanakan aktivitas demonya itu. Ya. Yang kedua tadi kaitan dengan apa-apa yang diminta oleh teman-teman, sebenarnya saya kira sudah sangat dijelaskan ya, apalagi terkait dengan pajak. Ya. Kebetulan saya di Komisi C. Kalau bicara terkait dengan pajak, kemarin Bu Khofifah sudah memberikan satu kesempatan untuk pembebasan pajak, pemurnian pajak secara segmentasi. Saya kira itu sesuatu yang sangat bijak ya, dibandingkan kita kemudian memutihkan seluruh wajib pajak yang ternyata itu bukan mereka yang sebenarnya perlu untuk kita bantu. Jadi kita tidak bisa membandingkan, ya, ini bicaranya bandingkan lagi nantinya, membandingkan antara Jawa Barat dengan Jawa Timur, karena jelas sangat berbeda. Dari Jawa Barat, kalau kemudian ada kebijakan kaitan dengan pemutihan pajak, itu karena penunggak pajak atau wajib pajaknya 40%-nya itu tidak mau bayar pajak, ya, 60%-nya baru tertib. Kalau di sini kan 15% saja sebenarnya, dan 15% itu nilai tertingginya justru tidak dari sepeda motor dan dari masyarakat yang bawah, jadi dari kendaraan roda 4. Sehingga kalau kemudian kita membebaskan semua, itu ternyata tentu tidak cukup
populer lah ya, tutup populis saya kira itu. Karena satu, kita dengan undang-undang HKPD membuat nilai PAD kita sendiri menjadi turun 4,2 ya. Kemudian juga dengan tidak menaikkan nilai prosentase penambahan untuk PKB dan BPNKB, itu juga sebuah kebijakan yang satu-satunya diambil oleh provinsi. Provinsi lain kan menaikkan pajaknya, Jawa Timur tidak. Kemudian ketiga, Bu Kofi ini sudah sejak 2 periode ini beliau memberikan pemutihan denda pajak. Kalau sekarang diberikan pemutihan untuk segmentasi, dan itu saya kira lebih tepat. Kita membantu masyarakat yang memang membutuhkan dalam hal ini. Yang pertama adalah masyarakat yang bekerja di ojol, kedua yang tidak mampu, dan itu ditunjukkan dengan pernyataan dari pemerintah setempat bahwa memang dia orang yang tidak mampu, dan ketiga dari roda. Jadi betul-betul yang dikutipkan untuk semuanya itu ya mereka itu yang memang perlu untuk kita bantu.